Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Maulana Ishak. Saya dari Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fisika mengenai usaha dan energi. Langsung saja ya, kita belajar bareng. Yang pertama adalah usaha. Pengertian usaha dalam fisika didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Jadi secara sistematis bisa ditulis seperti itu. W sama dengan F kali S ya. Untuk W itu usaha, satuannya joule, dan F itu gaya yang beraksi pada benda, dan S itu jarak pergeseran benda tadi. Itu kita pakai satuan meter ya. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan gaya membentuk sembarangan. Nah, seperti contoh ini, Tony menarik balok dengan suatu gaya konstan F dan menyebabkan balok berpindah sejauh S dan tidak searah dengan arah gaya F. Komponen gaya F yang segaris dengan perpindahan adalah Fx sama dengan F cos alpha, dengan alpha merupakan sudut apit antara arah gaya dan bidang horizontal. Berdasarkan definisi usaha tersebut diperoleh persamaan seperti berikut. Ya, W sama dengan Fx kali S atau sama dengan F cos alpha bisa sama dengan F kali S cos alpha. Nah, contoh soal seperti ini, sebuah benda mengalami dua gaya. Gaya pertama sebesar 30 Newton, membentuk sudut 37 derajat dengan sumbu X positif. Jika benda berpindah sejauh 3 meter pada arah sumbu X positif, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan gaya tersebut. Jadi yang ketahui di situ adalah F, yaitu 30 Newton ya, usaha F-nya, gaya. Lalu yang B itu alfa, yaitu 37 derajat, dan jarak berpindahnya itu 3 meter. Yang ditanyakan adalah W, berapa besar usaha yang dilakukan gaya tersebut. Jawabannya adalah W sama dengan F kali S cos alpha, karena S-nya sudah diketahui ya. Jadi langsung kita masukkan 30 kali 3 kali 0,8 cos alpha. Jadi jawabannya adalah 72 joule. Oke, selanjutnya usaha yang bernilai negatif. Usaha boleh bernilai negatif jika alfa berada pada rentang 90 derajat alfa ya, lebih dari 90 derajat atau kurang dari 270 derajat. Misalnya benda yang dilempar ke atas dan berpindah setinggi H meter. Pada benda bekerja gaya berat W yang arahnya berlawanan dengan perpindahan benda. Ketika benda dilemparkan, benda mendapat sejumlah energi untuk melawan gaya berat benda. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah negatif. Kasus lain yang bernilai negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Apalagi usaha yang dilakukan gaya membentuk sudut 90 derajat. Itu misalnya saat membawa buku dan berjalan dengan kecepatan tetap. Lalu ada gaya yang tidak melakukan usaha jika benda tidak berpindah. Misalnya saat kita mendorong tembok, karena tembok tidak berpindah, maka kita dikatakan tidak melakukan usaha. Karena tembok itu tidak bergerak ya. Jadi S sama dengan 0, maka W juga sama dengan 0. Selanjutnya, usaha oleh berbagai gaya. Nah, ini ada masing-masing ya. Masing-masing gaya bekerja serentak pada perpindahan yang sama. Itu ada rumusnya. Lalu ada masing-masing gaya bekerja pada perpindahan yang berbeda. Yang ketiga itu menghitung usaha dengan grafik. Bisa ya, menghitung usaha dengan grafik itu bisa. Lalu yang terakhir itu ada usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Oke, kita lanjut ke materi kedua, itu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya disebut konversi energi. Alat untuk mengubah energi disebut konvertor energi. Banyak sumber energi antara lain energi matahari, panas bumi, energi angin, energi air, dan energi nuklir. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari air terjun atau bendungan, atau bisa kita sebut PLTA ya.
Lalu ada diesel, ada panas bumi, batu bara, dan nuklir. Sumber energi fosil, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, itu merupakan jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita ya. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi supaya sumber energi yang dimiliki itu tidak cepat habis. Nah, di energi itu ada energi potensial, yaitu merupakan suatu energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan atau posisinya. Misalnya, energi pegas atau per, energi ketapel, energi busur, dan energi air terjun. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda, misalnya energi kimia dan energi listrik. Contoh energi kimia adalah energi minyak bumi dan energi nuklir. Nah, itu. Untuk selanjutnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan ketinggian dari benda lain. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Tuh ada EP. EP itu energi potensial gravitasi ya. Itu satuannya Newton. Nah, itu rumusnya M kali G kali H. Jadi M itu massa benda, kilogram, dan G itu gravitasi ya, percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat, dan H itu ketinggian terhadap acuan. Itu meter ya. Nah, ini adalah hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Nah, misalnya sebuah balok bermassa M diikat pada tali dengan tali digulung pada suatu katrol licin. Anggap katrol dan tali tak bermassa. Balok mula-mula berada pada ketinggian H1. Bisa dilihat di gambar ya. Beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian H2. Turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi M kali G dikalikan dengan perpindahan H1 min H2. Jadi ketinggian yang pertama itu dikurangi dengan ketinggian yang kedua ya. Secara sistematis matematis ditulis sebagai itu W sama dengan M kali G dikalikan ketinggian mula-mula H1 dikurangi ketinggian akhir H2. Bisa ditulis seperti itu, MG H1 min MG H2 juga bisa, dan sama dengan EP1 itu energi potensial pertama dikurangi dengan energi potensial kedua. Nah, itu jadi rumusnya itu sama dengan W sama dengan negatif delta EP, energi potensial. Nah, selanjutnya itu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Secara umum, energi kinetik suatu benda yang memiliki massa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan oleh persamaan seperti yang tertera di layar Anda, yaitu EK energi kinetik sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Pada persamaan di atas tampak bahwa energi kinetik sebanding dengan massa M dan kuadrat kecepatan. Nah, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Persamaan energi mekaniknya menjadi seperti berikut. M kali G kali HA itu sama dengan M kali G HB dikurangi M kali G HB. Ditambah setengah M kali V kuadrat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu semua gratis. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.